Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya sudah sampai di rumahnya Bapak Iwan untuk perbaikan freezer box ini yang tidak dingin ya guys ya. Kita akan coba perbaiki untuk freezer box ini. Kita lihat permasalahannya di mana ya guys ya. Jadi gini guys ya, untuk freezer box ini tidak dingin. Ini setelah kita buka ternyata ini sepertinya sudah pernah ada perbaikan ya, udah isi freon. Di sini juga untuk kondensornya udah kondensor di luar ya guys ya, karena mungkin sebelumnya itu bocor ada di dalam bodi kondensor dan bodi. Dan untuk bodi samping ini sepertinya sudah dibuka, kemungkinan itu bocor ada di sambungan antara pipa kapiler ke evaporator. Jadi pada saat ini sepertinya untuk pengelasan di kondensor ini bocor ya guys ya. Ini ditandai dengan adanya minyak yang ada di area ini ya guys ya. Nanti kita coba akan las ulang ya guys ya, untuk pengelasan di jalur kondensor ini, dan kita akan ganti untuk filternya untuk menghindari kebuntuan di jalur freon untuk mengarah ke ini ya guys ya, untuk arah ke kondensor. Oke, baik, kita akan mulai perbaikannya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik guys, pertama-tama kita akan melepas untuk pentilnya ini guys ya, untuk biar freon ini bisa kebuang ya guys nanti. Jadi dalam proses kita pengelasan kita aman guys ya, nggak terjadi kebakaran. Kita akan lepas untuk pentilnya. Oke, untuk freonnya tidak ada freon ya guys ya, habis, tinggal sedikit kasih. Oke, kita potong jalur ini. Dan untuk pengelasan dari kondensor ke arah filter ini, baiknya itu disambung dulu dengan tembaga kecil ya guys ya. Jadi kalau misalkan bermasalah seperti ini, dan untuk pemasangannya kita lebih mudah ya guys ya. Kita akan potong di sebelah sini aja guys ya, karena nanti ini kan untuk posisi pipa kapilnya terlalu pendek ya guys ya, jadi tidak terlalu mepet. Untuk pemasangannya nanti jadi lebih mudah. Kita potong agak jauhan sedikit ya guys. Oke, sudah selesai. Dan nanti untuk pengelasan di ini kondensor ini, kita akan bersihkan dulu untuk membuang oli yang nempel di area yang akan kita las ya, untuk menghasilkan hasil las-lasan yang bagus guys. Sepertinya untuk pengelasan yang lama ini menggunakan kawat tembaga ya guys ya, jadi hasilnya jadi ada sedikit rembes ya guys ya. Nanti kita akan ganti dengan menggunakan kawat las kuningan ya guys ya, yang dicampur dengan borak. Insya Allah hasilnya lebih bagus, lebih rapet. Kita akan mulai melakukan pengelasan di jalur kondensor yang bocor guys.
posisi pengelasan agak susah. Tadi kita bekokin sedikit untuk ujung lasnya guys ya, agar posisinya lebih gampang untuk pengelasannya. Kaget. Baik guys, untuk pengelasan jalur kondenser ini udah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan proses flashing ya guys ya. Tujuannya untuk membuang kotoran yang ada di dalam jalur kondensor ya guys. Sebelumnya kita akan melakukan penyambungan untuk ke filter ya guys ya. Kita akan kasih jalur tembaga ya guys ya, agar nanti pada saat pengelasan ke filternya lebih mudah ya guys ya, jarang berisiko ya guys ya. Jadi ini kita akan sambung pakai tembaga terlebih dahulu sebelum mengarah ke filter guys ya. Guys, kita akan melakukan proses flashing ya guys ya. Kita akan nyalakan dulu untuk freezernya, dan kompresor sudah nyala. Nah, sepertinya ini kotor ya guys ya, dari ada karatnya. Dan ini waktu proses pemasangan kemarin atau proses servis yang terakhir kemarin, sepertinya masih ada metil atau cairan pembersih yang terjebak di dalam, belum bisa keluar semua ya guys ya. Makanya di sini baunya juga agak sedikit menyengat, bau metil ya guys ya. Nanti kita akan coba untuk kasih metil lagi ya guys ya, untuk membuang ini karatnya nih ya guys ya. Ini kan bekas karat yang hitam ini guys ya, dan mudah-mudahan nanti bisa keluar semua untuk metil yang akan kita masukin ya guys ya. Olinya sedikit agak kotor ya guys ya. Ini oli udah keluar. Bisa dipastikan oli keluar ini pasti bisa menyebabkan untuk kebuntuan ya guys ya, apabila oli naik dan kemudian terjebak di dalam filter. Oke, kita akan masukin metil ke arah ini guys ya. Untuk filternya kita kasih sedikit saja, jangan terlalu banyak ya guys ya. Kita kasih separuh saja guys ya.
Oke guys, ini untuk metilnya sudah keluar dan hasilnya pun sangat kotor ya guys ya. Ini jadi apabila kotoran ini nggak bisa keluar, ini bakalan berakibat fatal ya guys ya. Nanti akan terjadi kebuntuan di jalur kondensor, mengakibatkan nanti hasil tidak bisa dingin maksimal. Terlihat sangat kotor sekali guys ya. Dan sebelumnya tercampur dengan air ya guys ya, sangat kotor sekali. Ini harus benar-benar bersih guys ya, agar hasilnya lebih bagus. Proses flashing udah selesai nih guys ya. Ini kotornya luar biasa nih guys ya, sangat hitam sekali, jadi udah sampai bening. Selanjutnya kita akan pemasangan filternya guys ya. Ini filter kita akan mulai pasang. Kita agak tekuk sedikit ya guys ya. Guys, sudah terpasang untuk filternya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyalakan freezer ini ya. Nunggu sedikit agak dingin untuk filternya guys ya. Tujuannya untuk mengeluarkan bekas las-lasan ini guys ya, biar dibuang lewat jalur kontrol ini, agar tidak terjadi kebuntuan di jalur pipa kapiler yang ini ya guys. Baik, langkah selanjutnya adalah kita buang untuk sisa pengelasan yang ada di sini. Kita dengan menyalakan kompresor dan dorong dengan angin ya guys ya. Dan kita akan tutup untuk mengecek kebocoran di las-lasan sekitar sini. Sepertinya aman ya guys ya. Dan kita akan lakukan proses vakum ya. Sebelumnya akan kita pengelasan di jalur kontrol ini guys. Terlebih dahulu kita akan cabut mesinnya. Dan kita akan menutup jalur kontrol ya guys ya. Oke guys,
Langkah selanjutnya adalah proses vakum ya guys ya. Kita akan melakukan proses vakum. Setelah vakum kita akan mulai untuk pengisian freon ya guys ya. Mudah-mudahan lancar, tidak terjadi kebuntuan di jalur kapiler ataupun filter itu ya guys ya. Kita akan buka ke arah vakum. Baik guys, untuk proses vakum sudah selesai. Kita akan mematikan mesin vakum ya guys. Mesin vakumnya terlalu berisik ya guys ya. Untuk arus terbaca 0,6 ampere ya guys ya. Untuk tekanan min ya guys ya. Ini terbaca 0,0 ini 0 ya guys ya. Ini sebenarnya untuk analisis kami sedikit bermasalah sedikit ya. Seharusnya ini di angka 0, min 30. Jadi nanti untuk pengisian nanti ini lebih agak tinggi sedikit ya, seolah-olah ini untuk tekannya lebih tinggi guys ya. Oke, baik, kita akan mulai pengisian freon. Dengan terlebih dahulu kita akan lepas untuk selang yang mengarah ke vakum ya guys ya. Baik guys, udah kami buka untuk freonnya. Sebelumnya kita akan buang sedikit untuk angin yang terjebak di dalam selang ya guys ya. Oke, sudah. Sekarang untuk mulai proses isi freon. Mudah-mudahan dalam proses ini tidak terjadi kebuntuan ya guys ya, karena untuk kotoran sudah terbuang semua ya guys ya. Ini sangat hitam sekali guys ya, seperti lumpur. Baik guys, untuk proses pengisian freon sudah selesai ini ya. Untuk di tekanan freon di nilai di angka 15 PSI ya guys ya. Dan untuk arusnya itu di 1,1 nih guys ya. Harusnya 1,1 ya guys ya. Ini posisi kabelnya aja yang agak naik. Nah, ini untuk ampere di angka 1,1 ya. Jadi untuk pengisiannya sudah sesuai dengan kapasitas ini ya, kompresornya ya. Karena kompresornya sepertinya sudah pernah diganti. Ini bekas kompresor kulkas 2 pintu nih guys ya. Dan untuk kondensornya ini terlalu sedikit ya guys ya, jadi terlalu panas nyampe di filternya. Jadi nanti kita akan lihat dulu nanti seperti apa untuk sampai beberapa hari ini, bisa sampai beku sampai bawah atau tidak ya guys ya. Dan untuk saat ini udah hampir separuh yang proses pembukaannya guys ya. Nanti makin lama makin turun ya guys ya. Oke, untuk proses perbaikan freezer box ini sudah selesai guys ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dan untuk pemirsa, tonton terus untuk di channel kami di Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar tetap mengikuti video-video kami selanjutnya mengenai perbaikan elektronik dan pendingin. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan dalam mengais rezeki nih guys ya. Dan untuk sahabat semua juga diberi kesehatan, keberkahan, khususnya untuk yang subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.